dulu riwayatmu, kini tidak seperti itu. Karena kalau cuma riwayatmu kan cuma riwayat, tidak ada datanya. Ini semua ada datanya. Makanya orang Kristen yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri, karena malah minder ketika diserang orang lain. 12 murid Yesus dan 70 murid yang lain. Selama pemahaman saya, apakah 12 murid ini punya istri dan punya keturunan? Dan 70 murid ini apakah sama dengan itu? Adakah di antara kita sekarang ini tahu hal itu? Makanya saya tanyakan. Karena menurut pemahaman yang pernah saya baca di YouTube, ada satu yang 12 murid Yesus yang tidak meninggal secara martir, sedangkan Petrus meninggal di Roma, disalib di atas. Jadi saya belum pernah tahu itu. Makanya saya tanyakan, daripada menjadi duri dalam hidup saya akan tanya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemanakah 12 murid Yesus? Apa mereka punya istri dan punya anak? Sebagian tidak punya istri, sebagian punya istri. Misalnya Paulus itu tidak 12 rasul, tapi rasul yang dipanggil kemudian itu tidak punya istri, tidak punya anak. Tetapi Petrus itu punya istri, karena mertuanya juga ada di dalam Injil kan. Dan ini selebihnya kita tidak menerima catatan dari Alkitab. Selebihnya kita bisa menerima catatan bapak-bapak gereja setelah Alkitab. Nah, ini bukan buku apokrif loh. Buku apokrif itu jelas yang ditolak oleh konsili-konsili sebagai buku palsu. Tapi ada catatan-catatan yang bukan Alkitab, tapi munculnya setelah Alkitab. Misalnya Didache. Didache itu buku katekisasi tertua di dunia, karena ditulis itu tahun 90 Masehi ketika Yohanes belum wafat. Yohanes itu satu-satunya dari 12 rasul yang menjalani masa tuanya sampai tahun 96 Masehi di Efesus, setelah dia mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Nah, dia punya murid namanya Papias. Papias ini meninggalkan bagi kita sebuah fragmen, namanya The Fragment of Papias. Dari Papias itulah kita tahu Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas. Itu dari Papias kita tahu. Misalnya dalam Alkitab, ini contohnya pentingnya buku-buku ini ya. Kalau Anda membaca di Injil Matius, Yudas matinya gantung diri. Tapi kalau Anda membaca di Injil, di Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas, Yudas itu matinya jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Nah, orang modern bingung, mana yang benar ini? Injil saling bertentangan itu yang jadi bahan bulian orang-orang yang kurang pekerjaan itu kan, selalu ngurusi agama orang lain. Ya toh? Ini orang Kristen kan bingung biasanya. Alkitab saling bertentangan. Saya bilang, yang saling bertentangan itu karena otakmu kurang banyak referensi, makanya saling bertentangan. Tapi tidak begitu. Lukas itu mencatat tentang keadaan Yudas ketika mati. Sementara Matius mencatat cara matinya Yudas gantung diri. Papias lah yang menjelaskan bagaimana kronologi kematian Yudas. Dan kenapa kita percaya pada Papias? Lah, Papias itu muridnya yang nulis Injil. Nah, itu terkait dengan semua hukum Yahudi itu. Sementara Yudas itu gantung diri, dia belum mati ketika gantung diri itu. Talinya tiba-tiba putus lalu jatuh tertelungkup. Jadi yang satu itu mencatat tentang cara matinya gantung diri, yang kedua keadaannya ketika mati, dia gantung diri, talinya putus lalu jatuh terjerembab sampai ke tanah, isi ususnya keluar. Itu dicatat dengan clear oleh penulis yang tidak lain muridnya Rasul Yohanes. Itulah pentingnya data-data apostolik. Makanya kalau di gereja kuno ini dinamakan Apostolic Fathers, tulisan murid-muridnya para rasul. Dari situlah kita mengenal sejarah Injil, dari situlah kita mengenal sejarahnya para rasul, termasuk dari situlah kita mengenal bagaimana Tritunggal itu bukan sekedar
rumusan formulasi teoritis, tapi itu adalah iman gereja. Sepanjang abad Polikarpus itu muridnya Yohanes, diangkat menjadi penilik jemaat atau sebagai episkopos, sebagai uskup di salah satu dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, namanya Smyrna. Suatu saat pada tahun 156 tanggal 22 Februari, kematiannya juga diperingati sampai hari ini. Dia ditangkap dari ruang doanya, dan kemudian yang nangkap dia itu tidak tega karena dia sudah tua, umurnya 86 tahun. Bapak, tidakkah engkau bisa kerjasama dengan kami? Sebetulnya kami tidak tega dengan keadaanmu seperti ini. Apa sulitnya sih membakar dupa di depan patung kaisar? Karena waktu itu kaisar menuntut penyembahan sebagai Dominus et Deus, Tuhan sekaligus Allah. Dia tidak mau berbicara sampai kemudian di depan perapian itu yang siap membakar dirinya, dia disuruh menyangkal Yesus, dan dia mengatakan 86 tahun saya mengikuti dia dan tidak sekalipun dia pernah mengecewakan saya. Lalu dia pilih mati syahid, dan ketika dia dibakar di perapian itu memuja Allah Tritunggal dengan himne yang sangat terkenal. Jadi Tritunggal itu sudah menjadi himne yang dibayar dengan nyawanya para martir, bukan sekedar rumusan. Konsili Nikea itu hanya sekedar merumuskan, bukan menciptakan. Ini harus dipahami. Rumusan iman itu datang setelah pengalaman iman, ya. Kemudian rasul-rasul yang lain, Petrus itu akhirnya pergi ke Antioquia, dan itu masih dicatat dalam kitab Galatia, masih dicatat di Kisah Rasul 15, ya. Kemudian mengirimkan delegasi ke Antioquia untuk menyatakan bahwa bagaimana orang-orang non-Yahudi tidak perlu disunat dulu untuk menerima Yesus dan seterusnya itu. Tapi Petrus sebelum dia pergi ke Roma tahun 37 Masehi menurut catatan gereja kuno ini, dia mengangkat 2 uskup. Uskup itu yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia penilik jemaat, bahasa aslinya episkopos. Jadi mencatat itu 2 orang itu, yang pertama namanya Evodius. Nama Evodius itu juga tercatat dalam Perjanjian Baru, hanya tidak disebutkan siapa. Yang kedua Ignatius, menurut catatan Bapak Gereja, Ignatius itu anak yang datang kepada Yesus dan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku karena dia yang akan memperoleh kerajaan Allah. Itu salah satunya Ignatius dari Antioquia. Makanya Ignatius itu diangkat jadi episkopos, penilik jemaat selain Evodius. Kenapa kok ada pemimpin kembar gereja? Karena di Antioquia pada pertama, menurut catatan dari sejarawan Yahudi Flavius Josephus, 20% penduduknya Yahudi, 80% bukan Yahudi. Maka gereja akan mengulangi keputusannya seperti dicatat oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2, pasal 1 dan 2. Rasul bagi orang-orang bukan Yahudi dan rasul bagi orang-orang Yahudi, rasul bagi orang-orang yang tak bersunat dan rasul bagi orang-orang yang bersunat. Kan ada pembagian tugas itu. Karena Antioquia lah yang paling beragam, karena ada jemaatnya Yahudi dan non-Yahudi, maka dipilih 2 orang itu. Karena Evodius itu non-Yahudi, Ignatius itu Yahudi kelahiran Yerusalem. Dipilih 2 ini pemimpin kembar, seolah-olah Ignatius bertanggung jawab pada 20% orang ini, penduduk yang Kristen non-Kristen Yahudi. Evodius yang lebih senior bertanggung jawab pada pengikutnya yang bukan Yahudi. Sampai kemudian sebelum tahun 90 Masehi, Evodius sudah menjadi tua dan dia mundur, dan kepemimpinan gereja dipegang oleh Ignatius dari Antioquia. Sejak Ignatius itulah maka ungkapan aku percaya akan satu gereja yang kudus, am dan rasuli pada saat itu. Kenapa gereja yang am, gereja yang Katolik, Katoliki Eklesian? Karena gereja yang mencakup baik Yahudi maupun bukan Yahudi, gereja yang universal, gereja yang utuh itu di Antioquia. Nah, kita kan cuma mengatakan di pengakuan iman kita, aku percaya akan gereja yang kudus dan am itu kan.
Tapi istilah itu kapan munculnya? Tanpa membaca sejarah gereja kita tidak paham itu. Maka pengakuan iman itu di mata gereja modern, itu hanya tradisi. Itu tidak perlu kita pertahankan. Kita langsung bisa bikin sendiri kok yang lebih keren. Iman itu bukan soal keren dan tidak keren. Iman itu soal kesinambungan sejarah. Karena yang kita imani sekarang itu dijamin tidak berbeda apa yang diimani oleh Petrus, murid-muridnya Petrus, murid dari muridnya Petrus sampai sekarang ini. Itu yang 12 murid. Matius akhirnya pergi dan kemudian menjadi rasul, menginjil. Begitu juga Yohanes akhirnya wafat di Efesus setelah dia dibuang di Patmos. Petrus akhirnya dari Antiochia ke Roma dan wafat disalib dengan kepala terbalik tahun 64. Kemudian Rasul Paulus wafat tahun 67 Masehi dipenggal kepalanya. Kenapa Petrus disalib matinya? Kenapa Andreas disalib dengan silang begini? Kenapa Yesus disalib tapi kok Paulus dipenggal kepalanya? Karena Paulus warga negara Roma, sementara yang lain warga negara jajahan Roma. Anda bisa cari buktinya itu dari pelaksanaan hukum di zaman Romawi. Wong kita belajar fakultas hukum masih sekarang hukum zaman Roma kok. Ada yang namanya ius gentium dan ius romanum. Ius romanum itu hukum yang berlaku bagi warga negara Roma. Jajahannya Roma berlaku ius gentium. Makanya pajaknya double, pajak warga negara dan pajak bumi dan bangunan. Itu asalnya dari Roma. Kenapa disebut pajak bumi? Karena itu buminya kaisar. Kenapa disebut pajak bangunan? Karena kamu membangun rumah di atas fasilitas tanahnya kaisar. Itu yang kemudian diteruskan oleh hukum Perancis, Belanda. Belanda dibawa ke Indonesia jadi hukum agraria kita. Itu dari Roma semua. Kita mau nyangkal bagaimana sejarah itu, ya kan? Jadi hidupnya para rasul itu bisa juga dilacak dari banyak sumber. 70 murid itu dicatat antara lain oleh Hippolytus dari Roma. Hippolytus itu wafat tahun 223. Hippolytus dari Roma itu muridnya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Irenaeus menulis 4 buku tebal-tebal, judulnya Adversus Haereses, melawan bidat-bidat. Irenaeus itulah yang mengatakan Injil pertama Matius, Injil kedua Markus, Injil ketiga Lukas, Injil keempat Yohanes. Hanya ada 4 Injil di seluruh muka bumi katanya. Siapakah Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus yang tadi mati syahid dengan memuja Allah Tritunggal. Polikarpus muridnya Yohanes anak Zebedius yang nulis Injil keempat. Jadi silsilahnya bisa sambung, masing-masing menulis buku. Lah kurang apa sekarang? Ya kecuali kalau ini menurut riwayat yang disampaikan oleh Irenaeus. Irenaeus menerima riwayat dari Polikarpus. Polikarpus menerima riwayat dari gurunya yang bernama Yohanes. Konon riwayatnya dulu riwayatmu kini. Tidak seperti itu. Karena kalau cuma riwayatmu kan cuma riwayat, tidak ada datanya. Ini semua ada datanya. Makanya orang Kristen yang tidak hormat pada warisan akarnya sendiri menjadi bingung sendiri, karena malah minder ketika diserang orang lain. Mari kita kembali kepada warisan sejarah gereja kita yang agung itu. Ya, itu kemudian dicatat tentang 70 murid. 70 murid itu sebagian disebutkan dalam Alkitab. Misalnya 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Seorang murid yang namanya Kleopas, ada nama Kleopas. Seorang murid yang namanya Kleopas. Tapi Anda cari di 12 murid kan nggak ada nama Kleopas. Jadi Kleopas muridnya Yesus yang bukan kelompok 12. Karena ternyata dalam Injil Lukas pasal 10 ada murid yang disebut kelompok 70. Kelompok 70 itu termasuk Kleopas lah. Menurut catatan sejarawan Epifanius dari Salamis, kemudian Hagesippus yang nulis di awal abad ketiga, kemudian dilanjutkan oleh sejarawan Eusebius dari Kaisarea. Kleopas itu adiknya Yusuf suami Maria. Jadi Yusuf punya adik namanya Kleopas. Kleopas ini istrinya namanya juga Maria. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25
Di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena, ya kan? Lah Maria istri Kleopas itulah ibunya Simeon. Simeon itu adiknya Yakobus. Jadi Yakobus saudara Yesus itu bukan saudara kandung, itu saudara anaknya adiknya Yusuf, ya. Itu sejarah gereja, nggak bisa disangkal hanya karena kita bukan Katolik, itu salah itu. Kalau sejarah ya sejarah, karena teologi itu nggak bisa dibangun atas dasar asal beda dengan Katolik, terus Katolik asal beda dengan Protestan. Ini tidak jujur. Sejarah itu ya sejarah. Makanya pendekatan saya memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Nah, kalau kita berteologi seperti ini, teologi yang tidak didasarkan atas kebencian masa lalu, tidak dengan beban kebencian pada aliran lain, maka yang kita capai bukan hanya aliran tetapi samudra. Gereja-gereja yang sekarang disebut gereja non-Kalsedonia itu terdiri dari gereja Koptik Ortodok di Mesir pusatnya, itu gereja mula-mula hasil penginjilan dari Rasul Markus. Lalu gereja Ortodok Syria yang mula-mula itu takhta sucinya didirikan oleh Rasul Petrus. Sebelum tahun 37 Masehi beliau meninggalkan Antioquia dan ke Roma. Gereja ini disebut dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 sebagai tempat di mana di Antioquia itu murid-murid Yesus untuk pertama kali disebut Kristianos atau Kristen. Kemudian didukung oleh gereja Armenia dan gereja Ethiopia. Itu yang disebut gereja non-Kalsedonia. Sementara gereja Kalsedonia itu adalah gereja yang menerima konsili Kalsedon, khususnya gereja Ortodok Yunani yang pusatnya di Konstantinopel, dan gereja Roma Katolik yang pusatnya di Vatikan. Nah, tapi dulunya semua gereja itu Katolik. Katolik itu artinya katolon, gereja yang utuh, gereja yang universal. Makanya dalam terjemahan Protestan, gereja yang kudus dan am itu aslinya yang kudus dan Katolik. Bahasa aslinya Yunani, Katoliki Eklesian. Katolik itu artinya gereja yang universal, gereja yang utuh. Nah, gereja Katolik itu ada di barat, ada di timur. Setelah skisma, maka nama Katolik ini dipertahankan di Roma dan sebagian di Asiria Timur, yang sekarang mereka menyebut gerejanya itu adalah The Assyrian Catholic, The Assyrian Catholic Church. Jadi gereja Syria Katolik Timur, gereja Assyria Katolik Timur. Itu gereja yang nantinya dulunya dituduh Nestorian, tapi sebenarnya sekarang ini ada pertemuan-pertemuan ekumenis yang ternyata mereka juga bukan Nestorian. Jadi sekarang gereja ini menuju kepada keesaan tubuh Kristus yang satu. Misalnya gereja Kalsedonian dan non-Kalsedonian. Dulu gereja non-Kalsedon itu dituduh gereja monopesit. Monos itu artinya satu, pesit itu tabiat. Jadi Kristus hanya punya tabiat satu, yaitu Allah saja. Kemanusiaannya tenggelam dalam keilahiannya. Tapi ternyata itu keliru. Sejumlah konsultasi teologis secara ekumenis sudah mempertemukan dua gereja. Yang pertama di Addis Ababa di Ethiopia, dan yang kedua di Wadi El Natron tahun 1989. Perwakilan dari dua gereja barat dan timur, Kalsedon dan non-Kalsedon, itu bertemu dan menyepakati untuk saling mencabut kutukan atau anatema. Ternyata dulu gereja yang disebut monopesit itu ternyata tidak berkeyakinan Kristus itu hanya Allah, tidak. Keyakinannya itu hanya disalahpahami. Dia menyebut mono, itu enggak pernah monopesit, tapi menyebutnya mia, bukan mono. Mia pesit ton theon logon sesar komeni. Dan ungkapan ini resmi ada di Konsili Efesus tahun 431. Jadi apa alasannya dituduh
Monopesit, itu rumusan dari Konsili Oikumenis. Apa artinya mia pesit tontion logon sesarkomeni? Artinya Kristus itu satu kodrat ganda, ada gandanya di situ. Satu kodrat ganda itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah sementara yang dituduh monopesit ini menuduh gereja Kalsedon sebagai gereja Nestorian. Kamu Nestorian karena kamu mengatakan Kristus itu diopesis dalam mia hipostasis. Jadi Kristus itu dua kodrat dalam satu pribadi. Jadi mia hipostasis duopesis. Nah karena kamu mengatakan dua, berarti Kristus kamu belah jadi dua. Yang satunya menuduh Nestorian, yang satunya dituduh monopesit. Sekarang udah clear. Bahkan Paus Yohanes Paulus II itu sudah mengunjungi gereja Koptik. Sebelumnya relikwi Rasul Markus itu dikembalikan dari Roma ke Alexandria. Begitu juga gereja yang dituduh Nestorian ternyata tidak berkeyakinan seperti Nestorius. Sekarang sudah clear semuanya. Nah kalau ada gereja yang menyatakan saya gereja yang percaya pada Allah Esa dan Tritunggal, itu gereja alamatnya di mana? Asal usulnya dari mana? Dari rasul siapa? Rumusannya dari konsili apa? Pasti itu ngarang-ngarang sendiri itu. Pasti itu gereja ngarang-ngarang sendiri. Jadi saya tidak percaya dengan yang baru-baru begitu. Karena apa? Sejak dulu tidak pernah ada pertentangan antara Allah yang esa dan benar dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Coba Anda pergi, lihat itu namanya liturgi gereja kuno di Syria. Bagaimana menerjemahkan Tritunggal? Bismil Abi Walibni Warahil Kudus Al Ilahil Wahid. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa itu dalam bahasa Arabnya Allah yang esa dan benar. Bahasa aslinya dalam bahasa Aram itu terdokumentasi 2000 tahun itu. Tertulis Besem Abu Webro Weruho de Kutso Hat Aloho Sariro. Satu-satunya Allah yang esa dan benar itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Besem Aba Webra Weruha de Kutsa Hat Allah Hasarira. Hat Allah Hasarira itu Allah yang esa dan benar, itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini rumusan sejak abad kedua, ketiga, keempat, kelima. Lah sinode itu tahun berapa itu? Tahun 2000 sekian, 2000 sekian. Gak usah didengar yang begitu. Itu karangan orang modern. Saya kalau ngomong begini ini menjadi apa ya? Seolah-olah harus menegaskan akar kita. Karena apa? Jangan sampai kita bikin-bikin sendiri sementara pengetahuan belum ada apa-apanya. Kita ini kadang-kadang minder dengan agama lain. Kita dituduh begini, terus kita mau membuktikan bahwa kita tidak begitu. Lah kalau saya dituduh, saya tunjukkan tuduhan itu keliru. Dan kamu dari tahun berapa munculnya? Kami sudah muncul abad pertama loh. Semua dokumen gereja itu terpelihara dengan rapi, terdokumentasi dengan baik. Yang nuduh itu belum tentu punya dokumentasi dengan baik. Ya toh, contohnya soal keaslian kitab suci yang dituduh-tuduh kita palsu. Begitu juga tentang Tritunggal. Kok anehnya gereja menuduh dirinya sendiri hanya karena ketidakmampuan membaca sejarahnya sendiri. Ini ironis sekali. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang menetapkan bahwa ajarannya berakar pada kitab suci dan ajaran para rasul yang diterus sampaikan tanpa putus dari 12 rasul ke murid 12 rasul ke murid dari muridnya yang diajar 12 rasul, bapak-bapak konsili sampai sekarang. Itu tanpa putus. Makanya kalau gereja tiba-tiba muncul dari ini karena pada malam Jumat Legi saya mendapatkan firman Tuhan langsung, jangan dipercaya yang begitu itu, tidak bisa diverifikasi sejarahnya kan. Itu Bapak Ibu. Demikian penjelasan dari Dr. Bambang Hussein.